wabarakatuh. Teman-teman, semoga selalu dalam keadaan sehat. Video berikut ini akan berisi penjelasan Bu Ayus mengenai materi kita dalam pengantar struktur aljabar 1, PSA 1, yaitu mengenai fungsi, ya, kemudian operasi biner, dan kita lanjutkan dengan grup jika nanti durasi waktunya memungkinkan, ya. Nah, teman-teman nanti juga silakan dicek apakah di e-learning ada tugas yang harus teman-teman kerjakan dan diupload di e-learning. Seperti itu, ya. Nanti penjelasan Bu Ayus di sini saya hanya akan tampilkan penjelasannya, ya. Jadi hanya akan ada tampilan untuk penjelasan Bu Ayus tanpa video Bu Ayus. Itu nggih. Silakan disimak. Nanti jika ada yang tidak difahami boleh ditanyakan di WAG, ya. Kemudian kita bahas pada saat perkuliahan jika memang masih ada waktu. Namun jika sudah tidak ada waktu kita bisa bahas di pertemuan selanjutnya, gitu nggih. Baik teman-teman, Bu Ayus akan mulai menjelaskan mengenai materi pertama pada hari ini adalah fungsi. Nah, di pertemuan sebelumnya teman-teman sudah belajar mengenai relasi. Anda sudah bisa menentukan relasi yang simetris, refleksif, ya transitif, seperti itu. Kemudian teman-teman juga sudah belajar mengenai apa itu partisi, gitu ya. Kemudian juga ada kelas-kelas partisi. Kalau di relasi ada kelas ada relasi ekuivalensi, ada kelas-kelas ekuivalensi, di partisi juga ada. Nah, ini sekarang kita belajar mengenai fungsi. Nah, pada fungsi ini kita nanti akan belajar mengenai definisi operasionalnya secara aljabar, gitu ya. Kalau dulu teman-teman sudah punya, ya, kalau saya punya fungsi gitu, saya punya himpunan nggak dulu begini nih, ya, ada himpunan A, ini himpunan B, misalkan saya punya fungsinya dari himpunan A ini harusnya sampai ke B, ya, ke B, seperti ini misalkan fungsinya fungsi F. Nah, dua himpunan gini, pemetaan dari dua himpunan, dari himpunan A ke himpunan B seperti ini, kita sebut sebagai fungsi. Itu kan masih ingat syaratnya, ya. Syaratnya apa? Syaratnya kalau di sini ada A1, misalkan A2, A3 di sini, kemudian ini ada B1, gini ada B2, ada B3, ada B4 seperti ini, maka syaratnya adalah semua elemen di A harus habis seperti ini, ya. Semua elemen di A harus habis. Misalkan saya pasangkan seperti ini. Dah, semua elemen anggota A, ya. A ini harus habis. Habis itu artinya apa? Punya pasangan di B. Nah, syarat lagi pasangannya ini nggak boleh double, ya. Pasangannya harus satu. Pasangannya tunggal. Nah, Anda bisa lihat di sini ada B4 yang tidak punya pasangan ini, bolehkah? Boleh, ya. Dan ini tetap kita sebut sebagai fungsi. Meskipun yang di sini tidak punya pasangan, gitu ya. So, logikanya adalah semua yang di domain ini harus habis, gitu ya. Kemudian pasangannya harus tepat satu. Nah, ini adalah yang selama ini teman-teman kenal, gitu ya. Dan sekarang kita mau bawa, kalau dalam aljabar menuliskan yang definisi fungsi ini seperti apa sih, gitu ya. Syarat-syaratnya apa saja supaya kita bisa sebut sesuatu itu sebagai fungsi. Kita lihat di sini. Definisi 2.1, misalkan A dan B adalah suatu himpunan tak kosong, suatu relasi F dari A ke B dikatakan merupakan fungsi atau pemetaan dari A ke B jika yang pertama, domain dari fungsi itu atau domain dari pemetaan itu adalah A. Ya, artinya apa nih? Semuanya punya pasangan, habis. Kemudian yang kedua, untuk setiap dua elemen di dalam domain, kalau mereka sama, X1 sama dengan X2, maka petanya juga harus sama. Ya, kalau mereka sama, ya, petanya harus sama. Nah, ini sebenarnya definisi pada nomor 2 ini, ya. Syarat pada nomor 2 ini, aksioma kedua, ini sebenarnya menyatakan ketunggalan. Ya, kayak yang tadi nih, A1 dipetakan ke hanya B2, A2 dipetakan ke hanya B1, A3 dipetakan ke hanya B3. Nah, ini sebenarnya
nanti akan muncul yang seperti ini teman-teman, kasus yang seperti ini misalkan ya. Saya punya A di sini, saya punya B di sini, ada A1, ada A2, ada A3, sama misalkan di sini B1, B2, B3, B4 gitu. Nah, akan misalkan ada kasus begini gitu ya, A1 ke B1, A2 ke B2, A3 dipasangkan juganya ke B2. Dan ini bolehkah? Boleh gitu ya. Karena apa? Karena syaratnya hanya si A ini pasangannya harus satu ya di B atau harus tunggal di B. Kita nggak peduli ini ada dua pasang ya, ini kan pasangannya dua ya, yang si B2 dan yang B3 dan B4 ini tidak punya pasangan, itu nggak apa-apa. Kita tetap sebut ini sebagai suatu fungsi atau pemetaan gitu ya. Menarik sebenarnya membicarakan ini teman-teman, ada filosofinya juga ya. Kalau kita bawa ke dunia nyata biasanya nanti akan ada opsi kayak misalkan kita berpasang-pasangan gitu ya. Jadi kalau ini adalah opsinya kita ganti himpunan pasangan gitu ya. Reaksinya adalah pasangan ya, pasangan seseorang gitu. Yang ini perempuan, yang ini laki-laki, misalkan pasangan perempuan itu harus satu orang laki-laki gitu. Ya, tapi pasangan laki-lakinya boleh double nggak? Boleh dalam kasus ini ya. Dalam dunia nyata pun begitu. Dan saya nggak peduli ada laki-laki lain yang belum punya pasangan gitu ya. Kalau saya mau pasangannya B2, ya sudah B2 aja gitu ya. Meskipun si B3 dan B4-nya nggak punya pasangan. Seperti itu. Ya, jadi sebagai seorang perempuan yang ada di himpunan ini, saya akan berpikir seperti itu. Jadi pasanganku, saya harus punya pasangan gitu ya. Semua wanita itu harus punya pasangan dan pasangannya harus tunggal, seperti itu ya, gitu ya, untuk mengingat-ingat aja sih sebenarnya, itu filosofinya, untuk ingat-ingat aja. Jadi clear ya teman-teman, dua aksiomanya harus terpenuhi kalau kita mau katakan suatu relasi merupakan fungsi. Jadi nggak semua relasi adalah fungsi, tapi fungsi jelas merupakan relasi. Nah, di sini juga diberi keterangan teman-teman, kalau aksioma 2 terpenuhi oleh suatu relasi F itu kita katakan terdefinisi dengan baik atau well defined atau bernilai tunggal atau single valued. Jadi aksioma 2 ini menyatakan yang ketunggalan tadi, nilai tunggal dari pasangannya, pasangan dari domain yang kita punya tadi. Gitu ya. Nah, ini nanti teman-teman akan ada, misalkan teman-teman diminta untuk membuktikan suatu relasi adalah well defined, maka nomor 2 inilah yang harus teman-teman buktikan gitu ya. Nah, selanjutnya teman-teman, notasi F dari A ke B digunakan untuk mendefinisikan suatu fungsi F dari himpunan A ke himpunan B. Ya, kemudian notasi X, Y elemen F seperti ini dapat dituliskan sebagai Fx sama dengan Y yang menyatakan Y adalah peta atau image dari X atas F dan X adalah prapeta. Ya, jadi kalau ke kanan petanya ya, Y adalah petanya. Kalau ke kiri nanti arahnya berarti prapeta dari Y atas F adalah X, seperti itu. Jadi misalkan saya punya F begini, dari A ke B begini, panahnya 1 ya, karena fungsi, kalau 2 nanti implikasi. Ya, misalkan ini ada X, dia dipetakan ke Y seperti ini ya. X kan dibawa oleh F ke Y. Nah, ini berarti Fx bisa kita tuliskan sebagai Fx sama dengan Y. Jadi X ini akan dibawa oleh F ke Y. Nah, kalau digambarkan tuh seperti ini A, ini B. Ya, ini X, ini Y, tuh seperti ini. Dan ini adalah fungsinya adalah fungsi F. Seperti itu. Kemudian kalau dari arah kiri ke kanan gitu ya, berarti petanya, peta X oleh F adalah Y, kemudian prapeta. Jadi kalau dari kanan ke kiri ini berarti prapeta ya. Prapeta Y oleh F ini adalah X, seperti itu. Saya kira teman-teman sudah paham, kita hanya cukup mengingat-ingat ya. Nah, jika kita punya dari definisi 2.1 tadi, F adalah fungsi dari A ke B, maka F ini merupakan himpunan bagian dari A cross B yang memenuhi bahwa untuk setiap X di dalam A, terdapat secara tunggal Y di dalam B, sedemikian sehingga X, Y ini adalah elemen F, atau X berelasi
F dengan Y gitu ya. Karena fungsi itu kan sebenarnya juga relasi ya, atau X dipetakan ke Y oleh F, seperti itu. Jadi, teman-teman, seperti yang saya katakan sejak awal, fungsi adalah aturan yang mengawankan setiap elemen di A dengan tepat satu elemen di B. Jadi, yang perlu kita garis bawahi adalah nih, ketika berbicara fungsi ya, yang harus kita garis bawahi gini ya, adalah apa? Semua elemen di A punya kawan di B. Saya ulangi lagi di sini. Kemudian kawan tersebut tepat satu elemen. Tepat satu, jadi tunggal ya. Ini harus teman-teman ingat kalau kita berbicara tentang fungsi, gitu ya. Kita lanjutkan. Selanjutnya, untuk aksioma kedua tadi yang well defined ya, kita juga bisa menyatakan kontraposisinya, gitu. Kontraposisi dari yang well defined tadi. Kalau saya punya, tadi kan kalau kita punya X1 sama dengan X2, maka Fx1 sama dengan Fx2 ya. Seperti ini ya tadi ya. Coba lihat lagi. 1, 2, 3. Oh, yang ini ya. Nih, X1 sama dengan X2, maka Fx1 sama dengan Fx2. Ya, ini X2 ya, harusnya bukan X1 ya. Nah, ini berlaku untuk setiap X di dalam domainnya. Untuk setiap X1, X2 di dalam domain ya. Ini saya tulis di sini untuk setiap X1, X2 dalam domain F. Seperti ini. Jadi nulis domain F itu bisa D dalam kurung F, bisa D terus subscript F, seperti itu. Nah, kita bisa membentuk kontraposisi dan negasinya. Mana tadi? Nah, ini kontraposisinya, karena ini kita punya implikasi gitu ya. Kontraposisinya adalah kontraposisi atau kontrapositifnya ya. Ini tadi kita katakan adalah definisi untuk well defined ya, WD well defined. Fungsi F disebut well defined. Nah, kontraposisinya ya apabila berarti sesuatu itu kalau saya punya jika P maka Q, kontraposisinya adalah non Q maka non P. Ya, berarti saya negasikan yang kanan dulu ya. Berarti Fx1 tidak sama dengan Fx2 seperti ini. Maka ini kan Q, ini kan P, berarti non Q maka non P. Berarti X1 tidak sama dengan X2. Seperti ini 2 ya. Ya, itu. Ini adalah kontraposisinya. Nanti kita akan lihat digunakannya di mana pada saat ada di contoh ya. Nah, selain kontraposisi teman-teman, kita juga bisa menegasikan. Negasinya berarti apa? Kalau yang awal ini F well defined, ini F fungsi atau relasi yang well defined gitu ya. Negasinya berarti adalah relasi F tidak terdefinisi dengan baik atau tidak well defined. Ya, negasi dari jika P maka Q itu apa? Ya, ini teman-teman bisa lihat jika P maka Q kalau dinegasikan itu adalah non Q dan apa? P gitu ya. Berarti kalau saya mau nyatakan relasi F tidak well defined, saya pakai negasinya ini apabila terdapat X1, X2 ya di dalam domain F-nya di mana gitu ya. Fx1 tidak sama dengan Fx2 dan X1 sama dengan X2. Ya, non Q dan P. Seperti ini. Jadi kita hanya perlu menemukan adanya suatu elemen ya dalam domain yang petanya ini tidak sama, tapi prapetanya sama. Saya beri kotakan merah ya. Ini kita pakai untuk menunjukkan bahwa relasi
tidak well defined, seperti itu. Nah, sekarang penggunaannya seperti apa? Kita lihat ya. Contoh 2.1. Nah, contoh 2.1 ini adalah pertanyaannya, kalau saya punya F ini merupakan himpunan bagian dari Z cross Z yang didefinisikan sebagai seperti itu. F adalah himpunan yang beranggotakan ini N, 2N-1. Ya, ini berarti sudah apa? Merupakan relasi ya, karena dia himpunan pasangan berurutan pada Z cross Z. N elemen Z ini sudah dipasangkan seperti ini. Nah, maka yang mau kita tunjukkan adalah apakah F merupakan fungsi. Kayak gitu. Ini pertanyaannya seperti ini. Nah, kalau kita mau menjawab apakah F merupakan fungsi, berarti yang pertama akan ditunjukkan apa? Bahwa domain F-nya adalah apa? Total tadi ya, karena ini adalah kita bekerja dengan Z cross Z, teman-teman, maka yang mau kita tunjukkan adalah domain F-nya adalah Z, seperti itu. Nah, yang kedua yang harus kita tunjukkan lagi adalah apa? F-nya adalah well defined, seperti itu. Jadi ini yang mau kita tunjukkan. Akan ditunjukkan domain F-nya adalah Z, kemudian akan ditunjukkan bahwa F-nya well defined. Nah, untuk yang membuktikan yang pertama, ini sudah jelas ya. Sudah jelas bahwa ini domain F-nya ini adalah himpunan N, di mana N-nya ini adalah Z. Nah, ini kalau saya kumpulkan semua N di dalam Z, ya berarti ini jelas adalah himpunan semua Z. Betul ya? Saya kumpulkan semuanya ya himpunan itu gitu ya. Nah, baru yang kedua akan ditunjukkan bahwa F-nya adalah well defined. Nah, untuk menunjukkan F adalah well defined, tadi ada apa? Untuk sembarang X1, X2 di dalam domain yang sama, maka fungsinya harus sama. Tuh, ingat yang well defined tadi. Kalau saya ambil dua elemen yang sama, fungsinya harus sama, seperti itu. Nah, maka dibawa ke kasus ini, kalau kita ambil yang sama, diambil yang sama, maka fungsinya harus sama. Nah, sekarang kita kembali ke ini, berarti untuk menunjukkan bahwa dia well defined F-nya, maka kita ambil sembarang satu elemen. Jadi kita ambil sembarang suatu elemennya berapa? 2 ya, karena kita mau ambil yang sama elemennya, bisa kita beri nama sesuai yang ditulis di situ, N dan M gitu ya, tapi harus sama, berarti kita tuliskan dengan N sama dengan M seperti ini ya. Maka kalau dia sama, kita peroleh Fn-nya tuh apa sih? Fn-nya adalah 2N-1 ya. Karena kita punya N sama dengan M dan kita bekerja dengan bilangan bulat, maka ini adalah sama dengan 2N-1 ya. 2M-1-nya ini berarti sama dengan Fm seperti ini. Jadi F-nya ini adalah well defined atau terdefinisi dengan baik. Nah, kemudian kesimpulannya apa? Dari I1 dan I2 terbukti bahwa F merupakan fungsi. Terbukti seperti ini ya. Nah, ini membuktikan suatu fungsi. Nah, di contoh 2.2 teman-teman juga sama. Jadi ini yang mau kita tunjukkan adalah dia merupakan fungsi. Menunjukkannya sama, ada 2. Yang pertama domainnya dihabiskan, yang kedua dia terdefinisi dengan baik. Nah, himpunannya A dan B seperti ini. Kemudian definisinya apa untuk relasinya? Relasinya didefinisikan 1 berpasangan dengan A2, B3, C4A. Nah, kita perhatikan domainnya ternyata apa di sini? 1, 2, 3, 4. Oh, ini kan 1, 2, 3, 4 ini sama dengan A. Ya, artinya F-nya memenuhi aksioma 1 bahwa domain F sama dengan A. Jadi Anda lihat nanti ya, apa namanya, F-nya atau relasinya itu dia adalah himpunan bagian dari apa? Hasil kali kartesiannya apa? Kalau dalam kasus yang tadi ya, saya lihat yang di sini kasus yang tadi ini kan hasil kali kartesiannya adalah
Z cross Z, sehingga domainnya harusnya sama dengan Z. Kalau yang ini adalah A cross B, berarti nanti yang harus tunjukkan domainnya sama dengan A. Nah, selanjutnya kalau aksioma 1 sudah terpenuhi, tinggal aksioma yang kedua nih, bahwa dia terdefinisi dengan baik atau well defined. Nah, untuk well defined dalam kasus ini, tadi apa saya tuliskan di sini ya. Anda tulis A-nya apa gitu ya, kemudian himpunan B-nya apa, kemudian F-nya apa, udah Anda tulis di sini yang diketahui gitu ya, yang akan dibuktikan bahwa F merupakan fungsi. Yang pertamanya adalah akan ditunjukkan bahwa domain F-nya sama dengan A, kayak gitu. Kemudian yang kedua adalah akan ditunjukkan bahwa F ini adalah well defined, seperti ini. Nah, untuk membuktikan yang kedua, ya, tadi kan Anda pakai kalau saya ambil dua elemen yang sama, pemetaannya atau fungsinya harus sama, gitu ya. Fungsi atau pemetaannya atau petanya harus sama. Nah, cara yang kedua adalah Anda bisa menggunakan kalimat ketunggalan, ya, ketunggalan dari pasangan elemen-elemen dalam domain. Nah, dalam kasus ini dia menggunakan kalimat seperti ini ya. Untuk setiap X di dalam A ya, terdapat dengan tunggal gitu ya. Ini masih ingat apa ininya ya, notasi-notasinya. Y di dalam B gitu, seperti ini. Sedemikian sehingga ya X akan dipetakan ke Y oleh F seperti ini. Nah, ini sebenarnya sama ya, well defined itu intinya adalah ketunggalan pasangan tadi. Jadi fungsinya terdefinisi dengan baik kalau pasangan dari domainnya ini tunggal. Nah, maka Anda boleh menggunakan kalimat ini karena ini adalah trivial, sudah terlihat dari sini gitu ya. Karena untuk setiap satu elemen di sini kan pasangannya tetap satu nih. Satu pasangannya A, dua pasangannya B, tiga pasangan C. Nggak ada nih satu berpasangan juga dengan B, satu berpasangan juga dengan C, nggak ada. Jadi pasangannya tunggal. Maka ini sudah langsung jelas terlihat dari sini. So, Anda bisa menggunakan yang ini. Ya, kemudian Anda beri kesimpulan. Jadi, berdasarkan 1 dan 2, F-nya merupakan fungsi kayak gitu. Anda tulis sendiri. Gitu ya. Kemudian ini adalah contoh 2.3, misalkan F adalah himpunan bagian dari Q cross Z tuh. Q cross Z ininya. Hasil kari kartesiannya. Nah, yang harus Anda tunjukkan berarti kalau ada Q cross Z, berarti domain F-nya harus adalah bilangan rasional atau Q-nya gitu ya. Nah, di sini nanti dia akan terbukti bukan fungsi gitu ya. Nah, maka menunjukkan yang bukan fungsi, kita ingat-ingat lagi negasi yang kita punya nih. Nih, kalau yang menunjukkan bukan fungsi atau tidak well defined itu adalah apa? Kalau fungsinya tidak sama, tetapi apa? Prapetanya sama. Gitu ya, fx-nya enggak sama, tapi kok x-nya sama gitu ya. Coba kita lihat. Nih, untuk yang satu saya skip, teman-teman tahu ya, ini sudah jelas trivial, satunya Anda tulis sendiri, nanti diketahuinya juga ditulis sendiri. Kemudian yang untuk yang kedua, akan ditunjukkan bahwa F well defined. Nah, nanti bisa dia terbukti, bisa enggak ya. Nah, sekarang akan dibuktikan F well defined. Nah, sekarang kita lihat di sini, kita perhatikan bahwa kita ambil dua elemen yang nggak sama. Jadi kalau dia tidak well defined, kita cukup mengambil ada nih elemen gitu ya. Ada elemen yang petanya sama, petanya tidak sama, akan tetapi prapetanya sama, gitu ya. Ya, saya ambil elemen dari domainnya ya, elemen domainnya adalah 2/3. Ambil 2/3 di dalam domainnya. Domainnya adalah apa? Himpunan bilangan rasional atau Q. Nah, 2/3 ini sama dengan berapa? 4/6. Nah, padahal 2/3 ini kalau dipetakan, F 2/3 ini sama dengan berapa? 2. Kemudian F 4/6 ini sama dengan 4, gitu ya. Dari sini kita tahu apa? F 2/3 itu tidak sama dengan F 4/6.
ya. Jadi ini F2/3 tidak sama dengan F4/6. Ya, jadi dari sini kita ambil yang sama, F-nya tidak sama tetapi ininya sama perapetannya 2/3 gitu ya. Maka F-nya ini tidak well defined. Ya, jadi ada loh, jadi petanya ini sama-sama petanya tuh nggak sama, tapi prapetanya sama, maka dia bukan fungsi. Jadi kalau digambar seperti ini, ya petanya itu berbeda gitu, ya, tapi prapetanya sama. Jadi ini pasangannya ada berapa? 2, seperti ini. Ini nggak well defined, 2/3 dan sama dengan 4/6. Yang di sini ada 2, yang di sini ada 4. Jadi 1 titik ini bercabang 2. Nggak boleh, kan tadi kalau domain pasangannya harus 1 kan ya. Domainnya ini dalam kasus ini adalah key, pasangannya adalah 1. Nggak boleh. Tapi kalau yang kanan ini pasangannya nggak 1, boleh nggak? Boleh. Seperti ini ya, karena dia sudah tidak well defined teman-teman. 1 aksioma tidak terpenuhi, jelas dia merupakan bukan fungsi. F-nya well defined dengan demikian. Dari ini dia, dengan demikian F bukan fungsi, seperti itu. Ya, jadi jangan bingung antara definisi-definisi yang teman-teman punya di bentuk diagram begini dengan kalau kita bawa ke dalam bentuk-bentuk abstrak seperti ini dalam aljabar ya. Sama sebenarnya, hanya bagaimana teman-teman bisa mengutarakan dengan benar sesuai syarat-syaratnya, aksioma dan seterusnya, himpunannya gitu ya. Contoh 2.4 ini juga sama, kita berbicara yang bukan fungsi itu seperti apa sih gitu ya. Nah ini dalam kasus F yang diberikan ini dengan himpunan hasil kali kartesiannya Z cross Z, domainnya betul ya, terbukti aksioma 1, tapi untuk yang aksioma 2 sama, dia tidak terbukti dengan cara berpikir yang tadi. Ya, kita punya F dari 4 kali 1 adalah 4 tambah 1, karena ini Anda lihat, daerah asalnya itu adalah perkalian M kali N. Kemudian daerah hasilnya nanti dia akan dipetakan pada penjumlahan. Jadi kalau saya ambil 4 di dalam Z, 4 itu kan 4 kali 1. Tapi kita juga bisa pecah menjadi 2 kali 2, betul ya? Nah padahal kalau kita bikin yang 4 kali 1, nanti petanya kan 4 tambah 1 nih. Sementara kalau kita ambil yang 2 kali 2, petanya adalah 2 tambah 2, 4. Nah, jelas bahwa 4 kali 1 kan sama dengan 2 kali 2, akan tetapi petanya tidak sama gitu ya. Jadi jelas bahwa tidak memenuhi aksioma yang kedua, dia tidak well defined atau tidak terdefinisi dengan baik. So, dia bukan merupakan fungsi dari Z ke Z. Nah, selanjutnya untuk teorema 2.2, misalkan kita punya suatu fungsi f dari A ke B, ini dan G adalah dari A ke B. Fungsi f dan G adalah fungsi yang sama, yaitu f sama dengan G, jika dan hanya jika untuk setiap x di dalam A berlaku fx sama dengan gx. Nah, ini teman-teman udah tahu ya. Nah, ini buktinya teman-teman, saya tidak jelaskan buktinya, nanti teman-teman baca sendiri ya. Kalau ini sebenarnya buktinya berasal dari yang kita punya di pertemuan yang awal, bahwa kalau membuktikan sesuatu itu sama, yang harus ditunjukkan apa? Kiri subset kanan, kanan subset kiri. Maka ini ya teman-teman, tuh kita punya F subset G dan G subset F gitu ya. Jadi baru ditunjukkannya F subset G aja, nanti G subset S-nya teman-teman bisa cari sendiri. So, pada pembuktian untuk yang fungsi sama, Anda harus lakukan adalah F subset G dan G subset F seperti ini. Ini yang dilakukan ya. Baru nanti dari situ Anda punya F sama dengan G. Kita lanjutkan teman-teman. Kalau untuk yang relasi, kemarin Anda punya relasi refleksif, simetris, transitif ya. Nah, sekarang kalau untuk fungsi, ada yang namanya fungsi injektif atau satu-satu. Ada juga yang namanya surjektif atau onto. Kemudian ada juga bijektif atau bijektif ya, injektif dan surjektif.
Nah, jadi teman-teman jangan kebalik-balik ya. Kalau relasi Anda punya refleksif, simetris, transitif, kalau di fungsi ada injektif, ada surjektif ya, ada juga bijektif. Ini kadang-kadang kalau ditanyai pas udah semester atas-atas lupa gitu ya. Nggak boleh lupa itu jenis-jenis fungsinya ya. Nah, bagaimana syarat-syaratnya kita lihat ya. Suatu fungsi f dikatakan injektif apabila untuk setiap dua elemen di dalam A-nya, dalam domainnya, jika f-nya sama, maka x-nya juga sama. Jangan bingung ya, ini f-nya dulu yang dibahas. Jika f-nya sama, maka x-nya sama. Sementara kalau untuk syarat yang fungsi tadi, coba. Ya, adalah apa? Elemennya dulu, maka f-nya sama. Nih, bedakan dengan yang definisi fungsi. Sementara kalau membicarakan injektif, ya, injektif itu apa? F-nya sama, maka elemennya sama. Jadi, ingat arahnya ya. Ya, sepertinya sama tapi serupa tapi tak sama gitu ya. Kemudian yang kedua, F dikatakan surjektif atau onto apabila apa? Image dari fungsi F ini sama dengan B. Nah, yang syarat kedua ini sebenarnya menyatakan apa? Bahwa B-nya dihabiskan. Ya, untuk yang kedua, ini artinya apa? Bahwa ini yang satu Anda udah tahu ya, fx1 sama dengan fx2 akan berakibat x1 sama dengan x2 seperti ini. Nah, untuk yang kedua, surjektif atau onto, ini cara mengingatnya adalah, saya beri tanda seru, B-nya habis. B semuanya punya pasangan di A. B-nya ini dalam kasus ini habis ya, punya kawan. Kata-kata habis itu artinya punya kawan ya. Jadi untuk setiap elemen di B akan selalu ada elemen A yang merupakan pasangan dari B gitu. Kalau yang syarat fungsi awal kan yang harus habis yang A-nya ya, B-nya tuh tidak harus habis. Tapi kalau dia fungsi yang surjektif, maka B-nya harus juga habis. Nah, baru yang ketiga, kalau 1 dan 2 dipenuhi, maka dia merupakan fungsi yang bijektif. Ya, seperti itu. Nah, ini teman-teman, lagi-lagi kita lakukan kontraposisi, ya. Kemudian, dan negasinya. Sebentar, saya klik dulu ini, oke. Nah, untuk yang injektif ya pada definisi sebelumnya ini kita lihat kontraposisinya atau kontrapositifnya adalah F dikatakan injektif, F injektif ya jika untuk setiap X1 dan X2 di dalam A ya jika X1 tidak sama dengan X2 maka ya Fx-nya juga tidak sama gitu ya. Ini bisa Anda gunakan juga untuk membuktikan yang F injektif selain kalau yang pakai sama dengan itu F-nya dulu berarti ya. Kalau yang tidak sama dengan karena berarti dia kontraposisinya, ini berarti yang tidak sama dengan dulu. Gitu ya. Nah, kemudian ada juga negasi yang kita pakai. Ini untuk membuktikan nanti kalau dia tidak injektif. Tidak injektif. Itu jika apa? Tidak injektif jika apa? Jika terdapat X1, X2 di dalam A gitu ya. Dengan X1 tidak sama dengan X2, tetapi Fx1 ini satu gini aja ya. Sama dengan Fx2. Jadi nilainya tidak sama. Nilai dari domainnya tidak sama, akan tetapi apa? Akan tetapi fungsinya sama atau petanya sama. Ya, prapetanya berbeda tapi petanya sama seperti itu. Nanti terlihat jelas di contoh ya. Nah, ini teman-teman. Ini untuk yang surjektif ya, misalkan kita punya FA ke B, image F sama dengan B jika dan hanya jika. Nah, tadi saya bilang yang B-nya dihabiskan atau yang sebelah kanan dihabiskan. Jadi image F ini akan sama dengan B jika dan hanya jika untuk setiap elemen di dalam B ya akan kita bisa temukan X di dalam A ya sedemikian sehingga berlaku apa? Fx sama dengan Y seperti ini. Jadi sama aja setiap
kalau kita gambar diagram tuh gini, surjektif tuh, ini A, ini B. Setiap saya ambil elemen-elemen di sini ya, setiap saya ambil di sini, ini B1, B2, B3, B4, selalu saya bisa temukan sesuatu di sana. Selalu. Ya, selalu saya bisa temukan. Maka ini habis tuh, semua punya kawan. Di A yang nantinya akan menjadi prapeta, arahnya tetap ke sana. Nih, berarti ini dia F-nya adalah surjektif. Ya. Jadi F surjektif jika dan hanya jika setiap elemen di B mempunyai paling banyak satu prapeta. Ya, seperti itu. Kemudian misalkan A adalah satu himpunan tak kosong, fungsi IA ya, Anda kenal fungsi identitas juga ya, tidak hanya sekedar matriks identitas tapi juga fungsi identitas. Kalau IA itu berarti dari A ke A. Kemudian kalau IB ya berarti dari B ke B gitu ya. Didefinisikan sebagai berikut nih. IAX itu akan membawa X ke X. Jadi kalau IAY ya Y seperti itu ya. Jadi untuk setiap elemennya dia akan dibawa ke dirinya sendiri. Jadi ini A dipetakan ke A seperti ini A dipetakan ke A, X dibawa ke X, Y dibawa ke Y seperti itu. Karena ini kan elemennya sama ya. Misalkan A isinya X, Y, Z ya, yang kanan A ini juga X, Y, Z. Maka X ke X, Y ke Z, Z ke Z ini kita sebut sebagai fungsi identitas pada A. Nah, contohnya ini mau membuktikan apa? Membuktikan sifat-sifat yang tadi. Apakah suatu fungsi itu injektif kah? Apakah dia surjektif kah? Apakah bijektif kah? Seperti itu. Nah, di contoh dari titik 5 kita lihat ya. Misalkan F ini adalah relasi dari Z ke Z seperti ini. Definisinya apa? Fn ini sama dengan n kuadrat. Ya, untuk setiap n di dalam Z seperti ini. Nah, ini sama membuktikannya, tapi Anda harus yakinkan dulu bahwa apa? Bahwa F ini merupakan fungsi. Ya. Kalau dalam soal tidak disebutkan dia fungsi, maka yang pertama Anda harus tunjukkan dulu dia fungsi, baru Anda bekerja dengan yang injektif, kemudian yang surjektifnya. Seperti itu. Tapi kalau sudah dikatakan bahwa dia merupakan fungsi gitu ya, maka tidak perlu ditunjukkan dia relasi. Ya, ini tadi ternyata dia hanya diketahui sebagai relasi gitu ya, bukan fungsi, maka saya tuliskan sekarang di sini relasi, gitu nggak? Jadi tunjukkan fungsi. Ingat kalau menunjukkan fungsi tadi ada dua, ya, domainnya sama dengan himpunan asalnya tadi atau domain dihabisan. Kemudian yang kedua adalah apa? Well defined. Nah, gitu ya. Injektif, surjektifnya kita lihat sekarang membuktikannya seperti apa. Nah, jadi F adalah fungsi itu sampai dengan titik di sini dia sudah membuktikan ini merupakan fungsi nih. Ya, baru kita lihat di sini apakah dia injektif dan surjektif tuh. Di sini ternyata dia tidak injektif. Kenapa? Terdapat dua elemen ini -1 dan 1 di dalam himpunan bilangan bulat Z yang ini tidak sama tapi petanya sama. Ya, tidak sama tapi kok petanya sama gitu ya. Jadi tidak injektif. Itu tuh elemennya tidak sama tapi petanya sama. Jadi F-1 itu kan 1. Dapatnya dari mana? Kan -1 ini kita masukkan ke sini sebagai N, berarti -1 kuadrat hasilnya 1. Sementara ini sama dengan 1 itu sendiri. Ya. F-nya tidak injektif. Seperti itu. Ya, selanjutnya kita tunjukkan bahwa F-nya juga ternyata tidak surjektif. Kenapa? Kalau bilangan bulat ya, kalau positif itu kan kalau dikuadratkan dia akan positif. Sementara negatif kalau dikuadratkan juga apa? Positif ya. Nih saya bikin di sini supaya Anda bisa membuat gambarannya ya. Membayangkan ini nih. Dari Z ke Z seperti ini. Z itu kan ada 0, ada negatif, ada positif seperti ini. Ya. Nah, ini tadi yang sebelah kanan berarti juga ya. Yang kanan juga sama, ada 0,
ada positif, ada negatif. Jadi ini 0 negatif, ada positif juga seperti ini. Ya. Kemudian Anda lihat, ini semuanya kan nanti dia akan dipetakan ke positif ya. Nah, yang 0 akan dipetakan ke 0 nih. Karena apa? Fungsinya adalah dikuadratkan ya. Apa aturan fungsinya adalah yang kiri akan dikuadratkan baru dibawa ke kanan. Nah, ini teman-teman lihat semua, saya beri tanda merah biar kelihatan ya. Semua yang negatif ini kan tidak ada pasangannya nih. Ya, negatif yang nggak ada pasangannya. Maka ya, untuk mengatakan ini tidak surjektif ya kita pakai yang itu nih. Ya, dapat diperhatikan bahwa untuk setiap n di dalam Z, Fn adalah bilangan bulat tak negatif. Tak negatif itu artinya 0 dan positif ya. Jadi kalau ada kata-kata tak negatif itu 0 dan positif. Kalau kita katakan positif saja itu berarti 1, 2, 3 dan seterusnya. Nah, dari sini diperoleh bahwa apa? Bilangan bulat negatif tidak mempunyai parapeta. Jadi F-nya adalah tidak surjektif pada Z, seperti itu. Kemudian contoh 2.6 teman-teman, misalkan dipunyai relasi F dari Z ke Z yang didefinisikan sebagai Fn sama dengan 3N. Nah, ini ya juga sama nanti cara bekerjanya dengan yang tadi ya, menunjukkan bahwa dia bukan merupakan fungsi yang surjektif. Ya, kalau tidak surjektif itu berarti apa? Ada loh yang tidak mempunyai prapeta. Kita cari aja yang tidak punya prapeta itu apa gitu ya. Prosesnya sama karena dia hanya diketahui relasi ya, belum tahu fungsi atau tidak. Maka yang kita tunjukkan pertama adalah fungsi, baru dia injektif, baru surjektif gitu ya. Tapi untuk apa bijektif karena dia tidak surjektif ya sudah tidak perlu dituliskan gitu ya. Saya kira Anda tahu. Nah, mulai dari 2.4 ini kita berbicara fungsi komposisi. Anda masih ingat F bundaran G gitu ya. F bundaran G, G bundaran F seperti ini. F bundaran GX ini kan Anda ingat ya adalah F dari GX seperti ini. Nah, itu artinya apa? F bundaran GX itu yang dikerjakan pertama kali adalah si G-nya dulu, baru nanti akan bekerja dengan F-nya. Seperti ini. Ini yang kita kerjakan pertama, baru ini kita kerjakan kedua, gitu ya. Meskipun posisi yang di depan ini kan F dulu, ya. Tapi pengerjaannya adalah G-nya dulu, seperti ini. Nah, sama nanti G bundaran Fx seperti ini adalah G dari apa? G dari Fx seperti ini. Nah, artinya apa yang kita kerjakan terlebih dahulu adalah si Fx-nya dulu. Nah, definisinya seperti apa teman-teman? Komposisi bundaran ya atas F dan G yang dinotasikan dengan G bundaran F adalah relasi dari A ke C. Ya, kalau seperti itu nanti mempermudahnya adalah kita lihat ininya pakai diagram seperti ini. Tuh, F itu dari A ke B, F itu dari A ke B seperti ini. G itu dari B ke C seperti ini. Nah, seperti ini. Ya, dan seterusnya. Anda bisa ini kan sendiri ya, saya kira ya. Nanti dibentuk dalam pasangan berurutan seperti ini juga jangan bingung. Berarti G bundaran F adalah XZ gitu ya. XZ pasangan XZ di mana apa? X di dalam A ya, kemudian Z di dalam C. Ya, karena kan kita kerjakan yang F-nya dulu nih. F-nya dikerjakan dulu padahal F-nya kan domainnya adalah A, maka ini A. Ya, apa logikanya seperti itu? Kemudian G-nya baru belakangan. G itu dari B ke C. Oh, berarti yang belakangannya nanti C. Gitu ya. Ini teman-teman misalkan F adalah fungsi dari A ke B. Ya, G-nya B ke C, misalkan XZ elemen G bundaran F artinya apa? G bundaran Fx ini sama dengan Z. Ini sama berpikirnya teman-teman karena ini kita pandang sebagai fungsi X, Z elemen dia gitu ya. Maka G bundaran F dari X ini adalah yang Z. Jadi siap kita lihat pasangan sekarang berpikirnya seperti itu. Saya kira teman-teman tahu ya. Nah, teorema ini, jika F adalah fungsi dari A ke B, G-nya dari B ke C, maka G bundaran F dari A ke C, ya, ingat, F dulu yang dikerjakan, diingat, itu kuncinya hanya itu ya, kalau komposisi ya.
ini bundaran F adalah fungsi dari A ke C, seperti itu. Ini buktinya. Ya, ingat membuktikan sesuatu merupakan fungsi tadi apa? Domainnya dihabiskan nih A tuh sama dengan A. Kenapa? Karena tadi kan fungsi dari A ke C, berarti domainnya harus sama dengan A. Kemudian yang kedua, dia harus well defined atau terdefinisi dengan baik. Maka G bundaran F-nya harus well defined. Nanti dibaca sendiri untuk pembuktian ini. Saya lanjutkan lagi teman-teman. Misalkan kita punya ini F dari Z ke Z ya, kita punya G-nya adalah dari Z ke E ya, Fn-nya n kuadrat, kemudian Gn-nya adalah 2n untuk setiap n di dalam Z. Nah, ini jelas bahwa G bundaran F-nya adalah dari Z ke E dan G bundaran Fn-nya adalah ini. Oh, ini saya kira bisa ya teman-teman ya, tidak perlu saya jelaskan lebih lanjut. Ya, ini kita menggeser kurung ya. Ini sebenarnya kita bisa katakan komposisi fungsi itu juga bersifat asosiatif, teman-teman. Misalkan kita punya F, G, dan H-nya adalah itu, ya, dapat kita katakan bahwa komposisi fungsi bersifat asosiatif itu seperti itu ya. H bundaran hasil dari G bundaran F itu akan sama dengan hasil dari H bundaran G-nya dulu kita kerjakan dulu, baru kita bundarkan dengan si F. Kita komposisikan dengan si F tuh hasilnya sama, kita komposisikan ya. Ya, ini buktinya teman-teman. Ada banyak tadi yang bukti saya skip. Meskipun saya skip, nanti teman-teman harus membaca juga ya. Seperti apa sih buktinya? Yang pertama alurnya dulu ya. Kemudian yang kedua pembuktiannya seperti apa? Pengambilan elemen, penulisan dan sebagainya. Bisa jadi nanti suatu saat akan saya jadikan soal untuk kuis kah, untuk ujian kah dengan pola pikir yang sama seperti itu ya. Nah, kita ke definisi invertible. Nah, ini mungkin sama seperti ketika Anda kenal ada limit ya, limit kiri, limit kanan seperti itu ya. Ini kita berbicara invertible. Ada invertible kiri, invertible kanan. Ya. Kemudian yang ketiga, kita katakan dia invertible kalau sekaligus invertible kiri dan kanan. Nah, seperti apa invertible kiri? Misalkan saya punya A dan B himpunan tak kosong, F ini dari A ke B. F dikatakan invertible kiri apabila ada G ya, dari B ke A, sedemikian sehingga G bundaran F adalah IA, identitas A. Ya. Kemudian invertible kanan itu kalau ada H dari B ke A, sedemikian sehingga F bundaran H adalah IA, gitu ya. Kemudian dikatakan invertible kalau dua-duanya memenuhi, gitu. Ada invertible kiri dan kanan. Ini kalau komposisi Anda sudah kuasai, saya kira nggak ada kesulitan. Okay. Contohnya adalah ini teman-teman. Ini mau menunjukkan bahwa dia invertible tapi hanya invertible kiri ya. Kita lihat. Yang ini dilihat fungsinya adalah dari Z ke Z. Definisinya adalah Fn sama dengan 2Z. Kemudian pendefinisiannya seperti apa? Gn adalah n per 2 untuk n-nya genap. Dia sama dengan 0 untuk n ganjil. Nah, ternyata kita bisa lihat bahwa G bundaran Fn-nya adalah G dari 2n. Nah, kalau kita punya 2n ini kan artinya genap. 2 kali sesuatu dalam himpunan bilangan bulat itu akan menghasilkan genap. Maka kita pakai definisinya adalah yang n per 2 nih. Maka ini kita anggap sebagai x, x-nya adalah 2n, maka gx-nya adalah 2n per 2. Hasilnya adalah n. Ya, ketika kita ambil n, ternyata dia dipetakan juga ke n. Maka ini sesuai dengan definisi yang identitas tadi ya, bahwa kalau kita ambil sembarang nanti akan dipetakan ke dirinya sendiri nih. Nah, ini sesuai berarti G bundaran F-nya adalah fungsi inverse pada Z. Sehingga F ini invertible kiri. Nah, fungsi G kita sebut sebagai inverse kiri. Jadi invertible itu mengacu pada sifatnya, kemudian inverse kiri itu mengacu seperti elemennya, gitu ya. Nah, ini masih sama berbicara invertible ya. Dalam kasus ini invertible kanan. Nih, yang saya mau garis bawahi adalah setiap kali kita mengerjakan yang invertible itu yang mau Anda tunjukkan adalah ini.
bahwa petanya ya dari komposisi yang Anda buat ini akan kembali ke dirinya sendiri. Bagaimana position F bundaran G atau G bundaran F dan sebagainya nanti teman-teman coret-coret sendiri gitu ya, seperti apa sih menulisnya gitu ya. Nah, ini kesimpulannya teman-teman. Tadi kan di contoh yang pertama ada inverse kiri. Contoh yang kedua ada inverse kanan. Nah, prakteknya untuk mencari inverse kiri atau kanan suatu fungsi akan lebih mudah jika sudah dinyatakan terlebih dahulu dia invertible kiri atau kanan. Ya, jadi kalau kita sama sekali nggak tahu dia invertible kiri atau kanan kan kita harus menyelidiki dulu. Tapi kalau sudah diketahui dulu kita bisa, oh iya berarti saya bekerja dengan komposisi yang ini nih. Nah, sekarang kita butuh clue untuk menentukan suatu fungsi invertible kiri atau kanan atau enggak, maka disediakan teorema ini. Nih, kalau ini clue-nya ya yang membawa kita, oh berarti ini kiri atau kanan atau invertible kah gitu ya, maka ini clue-nya. Kalau satu fungsi ini injektif gitu ya, maka dia invertible kiri. Kalau surjektif nanti hubungannya dengan invertible kanan. Nah, kalau dia bijektif berarti hubungannya dengan invertible seperti itu ya. Jadi injektif, surjektif, bijektif itu sebagai clue mengenai invertible. Nah, setelah kita tahu suatu fungsi invertible, inverse dari fungsi itu adalah tunggal. Nah, pembuktiannya seperti ini. Selanjutnya, kalau di invertible, inverse-nya nanti dinotasikan dengan F pangkat min 1 seperti ini. Anda sudah sering ya ketemu dengan ini ya. Jadi ini adalah F inverse. Inverse dari F. Nah, teman-teman, kita sudah membahas fungsi tadi ya. Anda sudah tahu nih menggunakan diagram saja, kemudian definisinya secara aljabar tuh nanti kita menulisnya bagaimana, definisi operasionalnya. Kemudian Anda juga tahu tuh ada fungsi yang memenuhi syarat-syarat tertentu, injektif, ada fungsi surjektif, ada bijektif gitu ya. Kemudian juga Anda sudah tahu ada kalau inverse gitu ya, invertible itu seperti apa juga Anda sudah tahu. Kemudian mengkomposisikan juga Anda sudah tahu. Sekarang kita masuk ke operasi biner. Jadi Anda sudah siap masuk ke operasi biner. Kita punya S adalah himpunan tidak kosong. Operasi biner pada S itu sebenarnya adalah apa sih? Dia merupakan fungsi dari S cross S ke S. Nah, ini sepertinya susah ya, cuman kita lihat nih. Menurut definisi 2.10, suatu operasi biner pada S merupakan aturan pengawanan setiap pasangan berurutan ya di S cross S dengan suatu elemen tunggal di S. Jadi itu kayak ke dirinya sendiri gitu ya. Ini teman-teman sebenarnya sudah sering melakukan, tapi nanti saya perlihatkan bahwa Anda sudah melakukan, tapi ketika diabstrakkan bentuknya kok jadi agak susah gitu ya, tapi enggak sulit. Merupakan pengawanan ini, misalkan bintang adalah suatu operasi biner pada S. Ya, kita lihat sekarang. Misalkan bintang adalah operasi biner pada S. Artinya apa? Kalau dia operasi biner, kita bisa tuliskan begini. Operasi biner itu dari S cross S ke S. Kalau pada Z ya dari Z cross Z ke Z. Ya, artinya apa? Dia harus memasangkan ya S cross S ini ya A, B di sini. Karena kan pasangan berurutan ya, karena hasil kari Kartesius ya. A-nya elemen S, yang ini B-nya elemen S juga gitu. Ini harus dipasangkan ke S yang hanya A, B, C, D seperti ini. Ya. Harus memasangkan setiap elemen dari A, B elemen cross S cross S dengan tepat satu elemen di S seperti ini. Nah, ini. Ya, ini operasi biner bintang. Ini kalau dia terdefinisi dengan baik maka tepat satu elemen. Ya, sifat ini menyatakan bahwa S tertutup terhadap bintang. Nah, notasi bintang, ini relasinya bintang ya, ini relasinya bintang teman-teman. Notasi bintang X, Y ini nanti akan dituliskan dengan X bintang Y.
Ini yang tulisan di kiri saya bawa ke kanan, tapi sekarang saya mau mengajak teman-teman berpikir yang gampang. Gampangnya gini, operasi biner itu seperti yang kita lakukan, misalkan nih, Anda menjumlahkan 2 tambah 3, gitu ya. 2 ditambah 3. Saya tulis pakai merah ya. Dalam himpunan bilangan bulat, Anda tambahkan 2 tambah 3, gitu ya. Itu kan sebenarnya sama ketika Anda menambahkan ini ya, mengoperasikan 2,3 begini dari Z cross Z ya. Anda bawa ke Z kan, berarti 2 tambah 3 itu berapa? 5, ya kan? Itu kan, ini kan elemen Z, ini elemen Z cross Z. Nah ini teman-teman bisa Anda tulis dengan 2 tambah 3. Operasi binernya apa nih? Operasi binernya adalah penjumlahan. Gampang ya? 2,3 elemen Z cross Z, kemudian dibawa ke 5, bisa Anda tulis sebagai 2 tambah 3. Nah ini sebenarnya nulisnya bukan 2 tambah 3 awalnya. Awalnya adalah seperti ini, plus 2,3 seperti ini awalnya tuh. Yang kanan ini, yang saya lingkari. Tapi ketika kita menggunakan notasi ini akan lebih mudah, 2 tambah 3. So, operasi biner kita lakukan terus ya. Jadi operasi biner itu dari S cross S ke S. S-nya bisa himpunan apa saja. Tapi ketika kita bawa ke angka seperti ini jadi mudah ya. Ada penjumlahan, ada perkalian gitu ya. Asalkan dia dari Z dari Z cross Z ke Z, maka dia merupakan operasi biner. Gitu ya. Saya kira jelas ya. Kemudian ini adalah contohnya teman-teman. Nah, kalau dia merupakan operasi biner itu sebenarnya intinya operasi biner tuh gini. Kalau saya ambil elemen-elemen di dalamnya, saya operasikan gitu ya, dia masih ada dalam himpunan itu gitu. Ya, operasi biner tuh gitu. Kalau saya operasikan masih ada di dalam himpunan itu. Contohnya ini, perhatikan relasi penjumlahan pada Z yang merelasikan sembarang elemen M, N dari Z cross Z dengan M plus N di Z. Nah, ini saya tunjukkan tadi. Ya, jadi ini adalah Z cross Z seperti ini, akan dibawa ke Z seperti ini. Ya, dengan catatan kalau saya punya M, N di sini akan dibawa ke M plus N. Ya, ini kan elemennya cuma 1, kalau ini pasangan nih. Nah, kalau saya ambil 2 dan 3 nanti hasilnya 5 kayak gitu. Kalau saya ambil 5 dan 6 di sini hasilnya 11 kayak gitu. Dapat ditunjukkan merupakan suatu fungsi ya, sehingga dapat dituliskan ini. Jadi ini fungsi dulu kita tunjukkan, ya baru kita tunjukkan dari merupakan operasi biner. Apa? Bahwa untuk setiap M, N di dalam Z akan berlaku M plus N adalah elemen Z. Jadi merupakan operasi biner. Jadi inti membuktikan operasi biner, saya beri tanda seru ya. Untuk membuktikan operasi biner, cara gampangnya adalah hasil operasi masih di himpunan yang sama. Tuh. Dalam kasus penjumlahan bilangan bulat, kalau saya tambahkan bulat tambah bulat, itu hasilnya tetap bulat ya. Maka iya, dia terbukti operasi biner. Tapi kalau misalkan saya berikan Anda yang lain ya. Saya pakai ungu, saya beri kotakan di sini. Misalkan operasinya adalah operasi pembagian. Operasi pembagian, saya beri tanda seperti ini. Ini kalau saya berbicara himpunan bilangan asli dengan bilangan asli, apakah dia merupakan operasi biner? Sekarang kita cek ya. Kalau saya ambil 2 dibagi 5, ini kan hasilnya adalah 2/5. Padahal 2/5 ini bukan lagi bilangan asli ya. Nah, ini berarti bukan operasi biner. Jadi intinya apa? Intinya adalah itu cara gampang itu saya operasikan 2 elemen gitu ya. Maka dia masih tetap ada di himpunan itu. Ya asli masih di asli. Bulat-bulat masih di bulat kayak gitu. Ya nggak keluar dari himpunan asalnya. Nanti ada contoh-contohnya juga, dan nanti juga teman-teman bisa lihat kalau ada operasi biner bersifat asosiatif, komutatif dan seterusnya gitu ya, sama ya. Nah, nanti tapi saya mau teman-teman kerjakan dulu soal-soal mengenai operasi biner seperti itu ya. Nanti coba Anda cek e-learningnya
ada soal-soal di situ mengenai operasi binar, Anda harus tunjukkan dia merupakan operasi binar di situ. Gitu nggih, saya kira itu teman-teman yang saya sampaikan untuk hari ini. Langsung menuju ke e-learning-nya untuk melihat tugasnya. Gitu nggih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.